Selamat pagi semuanya. Saya harap kalian selalu semangat, kemudian, sehat, sehingga bisa mengikuti semua, mata kuliah yang sudah terjadwalkan di semester, ganjil ini. Nah, kalau minggu lalu kalian sudah, apa ya, sedikit, eee, tahu atau mungkin masih lupa begitu kan, nah silahkan buka Eee, linknya, kemudian saya juga sudah share materinya di itu ya, di LMS ya, jadi kalian bisa akses. Kecuali yang, belum menyetujui RPS yang saya sudah share. Nah, jadi sekarang kalian boleh buka cek LMS-nya, begitu. Nah, kalau kemarin kita berbicara tentang home industry dan bagaimana sih home industry itu, kemudian kelemahannya, kemudian, apa ya, eee kelemahan, kemudian kekuatannya apa saja sih, begitu kan. Nah, sebenarnya untuk mencapai itu harusnya kita mempelajari bagaimana sih langkah-langkahnya, seperti itu. Nah, cuman kemarin, saya pikir, untuk pengenalan gitu kan, karena menyangkut mata kuliah, jadi saya majukan untuk materi, home industry sendiri. Kemudian pada, kesempatan ini saya ingin, kembali, eee membuka ingatan kalian tentang bagaimana sih langkah-langkah awal memulai usaha, gitu kan. Walaupun pada, semester-semester yang lalu kalian sudah mendapatkan mata kuliah mengenai, perencanaan usaha atau bisnis plan ya. Nah, di situ mungkin lebih lebih lengkap lagi kan untuk, kalian bahas begitu kan. Namun di sini saya ingin kita, mengulang kembali begitu kan, bagaimana sih proses proses, perencanaan itu begitu, bagaimana sih langkah-langkah awal yang sudah dilakukan, mungkin selama ini, kalian sudah terapkan begitu kan, namun, di sisi lain ada yang belum diterapkan begitu. Kemudian, di situ juga kita akan mendapatkan gambaran, sebaiknya apa sih yang harus dilakukan begitu kan. Dan tentunya itu tidak mudah, ya kan. Di semester ini kalian juga dituntut harus sudah punya usaha supaya bisa, menulis apa yang menjadi, apa ya, skripsi atau penelitian di akhir, semester 8, ya kan? Ya, oke. Nah, saya ingin, memberi gambaran sedikit tentang banyaknya peluang begitu kan, kemudian banyaknya peluang usaha, kemudian saat ini juga, kalian lihat banyaknya usaha-usaha atau pengusaha-pengusaha muda, wirausaha muda yang sudah mulai, apa, berkembang begitu kan. Ini kaitannya dengan globalisasi. Nah, jadi, perkembangan globalisasi ini menciptakan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat, apa ya, sangat berpengaruh terhadap, aspek-aspek sosial, kemudian, eee, lingkungan, kemudian, budaya, apalagi itu banyak sekali, sampai tenaga kerja juga itu berpengaruh sekali begitu kan. Kemudian, eee, dampak globalisasi juga, berpengaruh terhadap ekonomi dunia yang dulunya kita tidak tahu, maksudnya kita tidak kenal produk-produk luar, jadi sekarang kita tahu. Maka kita mengenal pasar bebas, begitu. Nah, dalam pasar bebas ini terlihat bahwa siapa yang menguasai teknologi, nah dia akan sebagai, pemenangnya, begitu. Nah, contohnya saja ya, kalau kita lihat, perkembangan teknologi, contohnya itu handphone. Nah, untuk handphone itu sendiri kita kenal banyak sekali merek-merek terkenal begitu kan dan mereka hampir setiap bulan itu mengupdate terus nih produk-produk terbaru mereka dan semua mempunyai fitur-fitur atau mempunyai, apa ya, mempunyai fungsi-fungsi yang sangat menarik begitu, sehingga itu mengajak konsumen untuk
menggunakannya begitu kan. Nah, mereka bersaing antar brand yang satu dengan yang lainnya itu bersaing sehingga eh, apa ya, di satu sisi kita juga mempunyai banyak pilihan gitu kan untuk menggunakan produk tersebut. Nah, ini kita bicara tentang handphone begitu. Tapi kembali lagi, saya katakan tadi bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi muncul adanya uh, apa namanya bersaing antar antar uh, negara itu bersaing begitu kan, bersaing dalam uh, menemukan atau menciptakan satu unit usaha begitu kan. Nah, Indonesia mungkin menjadi negara yang bersaing menciptakan wirausaha muda begitu kan. Wirausaha muda itu diciptakan melalui apa sih? Itu berdasarkan mungkin pelatihan yang mereka jalankan, kemudian pendidikan yang mereka uh, ampuh itu juga menjadi salah satu sumber sehingga uh, seseorang bisa menciptakan suatu usaha gitu, menjadi wirausaha muda. Nah, kita dan di tingkat pendidikan itu perguruan tinggi ditunjuk sebagai wadah untuk menciptakan wirausaha muda. Maka di setiap beberapa prodi, program studi itu mereka uh, menyediakan satu mata kuliah khusus mengenai kewirausahaan. Dan di situ akan dikupas begitu kan. Bagaimana wirausaha itu, kemudian bagaimana prakteknya begitu kan. Tapi alangkah beruntungnya kalian ada di prodi kewirausahaan ini. Karena apa? Karena di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih kita sebagai wirausaha itu kemudian mungkin saja prakteknya secara langsung begitu kan. Namun pada kenyataannya masih banyak nih bingung ketika membuka ataupun ketika mau berusaha apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Kemudian bingung nih usaha apa begitu kan. Nah ini yang terkadang kita harus banyak baca gitu kan. Kita harus banyak teori juga begitu sehingga kita makin bertambah pengetahuannya sehingga kita akan berani memulai seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini banyak sekali jenis-jenis usaha yang uh, dijalankan oleh wirausaha muda maupun wirausaha yang sudah senior gitu. Semua itu adalah berasal dari keahlian atau keterampilan yang mereka asah. Sorry, saya minum dulu ya. Dan keterampilan itu ya seperti saya katakan tadi itu berasal dari mungkin saja pelatihan, pendidikan yang mereka jalankan, begitu kan, ataupun keterampilan yang sengaja ingin diasah melalui ya apa menonton, kemudian belajar mengaplikasikan begitu. Kalau kalian lihat di sini ini adalah beragam kerajinan tangan, kemudian kuliner. Ini adalah bagian dari industri kreatif begitu kan. Dan ini banyak dijalankan oleh home industry yang ada di sekitar kita gitu kan. Nah, contohnya di Bengkayang. Di Bengkayang itu juga ada home industry yang berkembang di bidang kuliner gitu. Mereka mengembangkan usahanya, kemudian apa? Mulai dengan usaha kecil-kecilan sehingga menjadi suatu usaha yang mulai terkenal begitu. Terkenal di ya khususnya di Bengkayang begitu kan. Mungkin saja saat ini mungkin sudah ada yang di luar Bengkayang. Nah, kembali lagi saya mengingatkan bahwa industri kreatif itu muncul karena apa sih begitu.
industri kreatif itu muncul dengan adanya ide yang secara mungkin secara tidak langsung ataupun secara tidak sengaja itu terbesit di dalam angan kita biasanya. Ide ini kadang-kadang muncul, namun kadang orang tidak akan tanggap dengan ide-ide yang muncul tersebut gitu kan. Sehingga ide tersebut hilang begitu saja gitu kan. Nah, ketika kalian punya ide, terbangun suatu kreativitas. Kreativitas yang apa namanya? Yang memunculkan satu produk ataupun satu hasil dari kreativitas tadi sehingga membuat satu peluang gitu kan. Ataupun dari ide tadi sehingga membuat satu pemikiran yang baru sehingga muncullah inovasi begitu kan. Nah, dari kreativitas dan inovasi ini itu sebenarnya ada peluang begitu kan. Peluang yang tidak kita sadari secara tidak langsung yang mungkin saja peluang-peluang ini ada di sekitar kita gitu. Tapi kita tidak menyadarinya. Dan ini seringkali yang menjadi permasalahan dalam seseorang ketika ingin atau ingin membangun satu usaha gitu. Ada peluang tapi tidak dimanfaatkan gitu. Sehingga peluang-peluang ini hilang begitu saja. Nah, itu gambarannya. Nah, ini adalah salah satu peluang-peluang yang apa ya? Peluang-peluang usaha yang bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha-pengusaha. Ini berkaitan dengan apa ini? Makanan kali ya. Ini juga makanan dan ini mebel, peternakan, fashion, kemudian produk makanan di sembako. Seperti itu. Ini gambarannya. Kemudian gambaran langkah awal membuka usaha ada 7 tahap di sini. Yang pertama itu lakukan apa yang kamu senangi. Lakukan apa yang kamu senangi itu berkaitan dengan mungkin hobi, kemudian apa passion ya, kemudian hal yang menyenangkan lah sehingga kamu saya coba nih begitu, sehingga senang gitu. Kemudian adanya perencanaan usaha dari hobi tadi muncul rencana untuk membuka usaha. Kemudian memperluas jaringan. Jaringan di sini adalah bagaimana kita mengajak orang lain begitu untuk menjadi rekan bisnis atau kita menjaga relasi kita gitu. Kemudian keunikan atau keunggulan produk. Nah, ini kembali dengan bagaimana keunikan suatu produk, kemudian menjaga kredibilitas brand image. Kemudian berhemat dan terakhir itu jujur. Ini adalah langkah awal membuka usaha. Dan sebenarnya itu juga mungkin sudah dijalankan oleh kalian yang sudah punya usaha. Atau belum. Saya harus sudah punya ya. Apalagi yang sudah mau nyusun skripsi, mau nyusun proposal penelitian. Nah, itu harusnya sudah ada, gitu kan? Akan jadi masalah nanti kalau misalnya kamu tidak punya usaha, terus kamu neliti usaha orang lain. Nah, seharusnya jangan ada gitu. Oke? Saya sambil minum aja ya. Nah, kita lanjut.
Yang pertama, apa sih yang kamu sukai? Gitu kan. Kamu suka apa? Gitu. Uh, Kadang kalau kita bertanya dengan diri kita, apa sih yang kamu sukai? Akan banyak tuh. Tapi coba kamu gali. Apa sih yang uh, apa ya? Apa sih yang lebih menonjol begitu sehingga kamu ingin melakukannya, kamu ingin tahu, kamu ingin apa ya, menciptakan sesuatu begitu. Ini berhubungan dengan peluang tadi, peluang yang saya sampaikan dari apa yang kamu sukai, kemudian sebenarnya ada peluang di situ ya, begitu. Jadi yang pertama itu biasanya kita kadang terlalu terlena dengan kondisi kita sendiri ini. Misalnya ketika kita sudah berada di zona nyaman, itu sulit sekali untuk keluar dari situ. Ketika kita sudah berada di zona nyaman ini, kadang kita mengalami kesulitan untuk lari, sehingga sebenarnya ada peluang yang harus kalian gali, gitu kan? Sehingga apa ya? Kalian juga akan sulit untuk mengasah mengasah apa ya, keterampilan, kemudian minatnya juga akan sulit gitu. Karena adanya zona nyaman tadi, kan ada lagunya ya. Nah, coba dengarkan lagu itu. Juga saya juga ketika mendengar lagu itu juga berpikir, iya ya gitu. Nah, kadang kala kita juga apa ya, harus tahu begitu. Harus tahu apa sih yang kita sukai. Sehingga karena begini, kalau misalnya kita menyukai sesuatu, kadang kala nih kita akan mengerjakannya dengan sepenuh hati, ya kan? Nah, coba nih, misalnya kamu senang sekali dengan menulis, atau kamu senang sekali dengan membaca, kamu akan membaca apapun itu. Itu juga dengan menulis. Kamu menulis apa saja, gitu kan? Ternyata dari menulis ini kamu bisa mendapatkan uang, begitu kan? Kamu bisa mendapatkan penghasilan. Nah, mulailah menulis, menulis dongeng, menulis novel, gitu kan? Atau menulis resep makanan karena saya senang memasak. Nah, itu kan menjadi satu peluang, begitu kan? Sehingga eh, dengan adanya peluang ini kita bisa berkembang, gitu. Berkembangnya apa? Yang pertama, kita bisa menciptakan satu peluang usaha, dan tentunya ini memberikan dampak untuk masyarakat di sekitar. Kemudian, eh, yang kedua, kita bisa mengasah kembali kemampuan kita. Dengan apa? Dengan kita melakukan pelatihan ataupun praktek secara langsung. Itu seperti itu. Nah, di sini dikatakan tadi, pilihlah bidang usaha yang Anda minati dan memiliki hasrat dan pengetahuan di dalamnya. Nah, sebagai wirausahawan muda, tentunya upaya-upaya kreatif dan inovatif harus dijalankan begitu. Oke, tadi kita sudah tahu
tahap yang pertama itu apa? Yaitu bagaimana kita menemukan sesuatu yang kita sukai gitu. Dan kita menyukai sesuatu tentunya kita juga akan senang melakukannya gitu kan. Nah, tahap yang kedua adalah bagaimana kita merencanakan, membuat satu planning gitu kan. Nah, dalam di sini dikatakan menjadi seorang wirausaha adalah pilihan yang ditentukan oleh diri sendiri kan. Dan ketika memilih menjadi seorang wirausaha serta memilih usaha apa yang diinginkan atau apa yang ingin dijalankan, bagaimana persiapannya, bagaimana modalnya, semua itu harus dipersiapkan dengan baik agar usaha tersebut dapat berjalan berjalan. Kemudian salah satunya dengan perencanaan usaha yang mempunyai manfaat, meminimalisir kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Nah, perencanaan itu yang menunjang perkembangan usaha itu sendiri serta mencapai tujuan-tujuan dari usaha tersebut. Nah, biasanya apa sih isi dari perencanaan usaha ini? Perencanaan usaha itu berkaitan dengan apa ya, rencana yang sudah kita susun. Nah, dan rencana ini kita susun sebagai pedoman yang akan kita jalankan ketika kita memulai usaha. Sama halnya ketika kalian membuat satu rangkaian acara nih. Misalnya persiapan 17 Agustus. Ya, walaupun kita untuk Agustus tahun ini ya kita lakukan kegiatan di rumah masing-masing gitu kan. Dan mungkin lombanya juga secara online gitu kan. Ya enggak mungkin lah. Nah, itu dalam melakukan kegiatan misalnya 17 Agustus itu kan pasti ada namanya rencana kegiatan. Nah, itu dimulai dari persiapan apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Kemudian tahap persiapannya dimulai apa saja, begitu kan? Mulai dari persiapan, kemudian nah sama halnya juga dengan usaha. Usaha juga dijalankan dengan persiapan. Persiapan itu dimulai dari apa sih, gitu kan? Kita seperti yang saya gambarkan di awal tadi, apa yang ingin kamu jalankan, apa yang kamu sukai begitu. Dari hal yang kamu sukai itu kamu melihat adanya peluang, kamu tarik peluang itu dan buat satu usaha, gitu kan. Nah, kemudian perencanaan itu berisi apa saja sih, gitu kan. Perencanaan itu berisi bagaimana kalau kita memulai sesuatu, itu kita mulai dari merancang, apa sih itu misinya, gitu kan. Ini gambaran saja. Apa itu misi dari usaha kamu. Kemudian mulailah apa yang menjadi latar belakangnya, ya kan? Kemudian hal-hal apa saja yang akan kamu usahakan. Kemudian kamu juga harus melihat kelayakan usahanya. Kemudian peluang konsumennya, kemudian intinya peluang pasarnya, kemudian modal yang harus kamu gunakan, sampai ke manajerial. Nah, siapa yang mengelolanya gitu. Nah, itu semua harus direncanakan ketika kita membuka satu peluang usaha seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita menjaring pertemanan sehingga menjadi satu wadah untuk kita bisa bertukar apa namanya, bertukar pengalaman, bertukar pikiran seperti itu. Sehingga kita apa ya, mendapatkan pengetahuan baru begitu. Nah, sewajarnya jika seorang wirausaha itu harus bisa menjalin relasi dengan siapa saja. Baik itu ya siapa saja dalam artian tanda kutip tidak membedakan orang ya. Kita tidak bisa membedakan orang. Jadi kita ya jalin saja silaturahmi atau jalin saja persaudaraan gitu kan. Misalnya kamu apa ya? Kamu ingin mengetahui bagaimana sih target pasar. Kemudian kamu ingin mengetahui bagaimana sih selera konsumennya, begitu kan. Nah, itu tentunya kan kita kan perlu riset gitu kan.
Nah, kadangkala kalau kita memerlukan satu penelitian, kita juga harus tahu konsumennya seperti apa sih, gitu. Kalau misalnya konsumen-konsumen dalam yang kelas kelas menengah ke bawah, kemudian kelas menengah ke atas. Nah, kalau kita tidak punya relasi, bagaimana kita bisa masuk dalam kelas-kelas tersebut, gitu. Sehingga kita tahu apa sih yang mereka perlukan, begitu kan? Apa sih yang kurang, begitu. Sehingga kita harus bisa jalan pertemanan dengan siapa saja. Ya, dengan begitu informasi-informasi yang kita perlukan akan mudah kita ketahui. Kemudian, nah ini yang saya katakan tadi, perluasan dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Jalinlah pertemanan sebanyak mungkin begitu kan. Tapi jangan juga jalin pertemanan teman tapi mesra. Itu berbahaya bagi pacarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah keunikan usaha. Ya, keunikan usaha ini harus ditonjolkan. Jadi apa sih yang buat beda gitu usahamu dengan orang lain, itu kan juga kita harus tahu begitu, sehingga usaha itu dengan mudah orang kenal gitu. Nah, saya contohkan di sini ya. Saya contohkan di sini, ini adalah salah satu produk lokal milik Indonesia. Dia membuat salah satu produknya itu jam tangan. Nah, kalau kalian lihat jam tangan itu kan kalau dilihat dari bahannya itu ada yang terbuat dari material logam, kemudian dari karet sintetis, kemudian ada yang berbahan dasar plastik tebal, kemudian ada yang berlapis emas, begitu kan? Ada yang berlapis berlian. Nah, itu merupakan satu keunikan dari si produsen yang menciptakannya. Begitu pula dengan salah satu jam tangan yang saya tampilkan di sini. Itu punya keunikan bagi perancangnya, gitu kan. Dan orang-orang yang menginginkan jam tangan ini juga merasa menggunakannya berbeda dengan orang lain, gitu kan. Keunikan itu biasanya seringkali mendatangkan konsumen. Dengan adanya jam tangan unik ini, karena yang namanya jam tangan itu apalagi custom ya, dan kita bisa juga request bisa ada namanya, itu kan satu keunikan. Dan orang lain belum tentu bisa begitu kan menciptakan jam tangan ini gitu. Nah, kemudian tonjolkan sesuatu yang berbeda ya. Ini saya kasih gambaran. Misalnya di sini, pilih keunikan dan nilai unggul dalam produk atau jasa Anda. Nah, di sini keahlian khusus yang langka akan dicari orang tanpa mempertimbangkan aspek lokasi usahanya. Nah, pernah enggak kalian misalnya nih, ini saya gambarkan pengalaman saya lah ya. Saya senang sekali dengan satu makanan, dan makanan itu kalau dilihat maksudnya dari segi rasa itu sangat enak sekali menurut saya. Dan letaknya itu tidak strategis. Itu kita harus masuk ke gang, kemudian kita akan baru menemukan tempatnya begitu. Dan di situ pelanggannya rame. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari produknya. Sehingga konsumen pun dengan eh, tidak merasa terganggu, dengan tidak merasa itu jauh, tapi ada satu nilai kepuasan bagi konsumen menikmati hidangan yang enak tersebut begitu. Itu salah satu contohnya. Nah, ini bisa jadi salah satu peluang usaha yang saat ini bisa kita manfaatkan ya. Coba kita cari, gali
sesuatu yang unik yang bisa dikembangkan, dan saya yakin banyak kalian juga punya keahlian untuk bisa eh, apa ya, melakukan hal yang sama, menarik si konsumen supaya bisa ikut apa ya, ikut ikut andil dalam perkembangan usaha kalian. Nah, itu tadi keunikan. Kemudian kredibilitas, artinya kredibilitas ini kepercayaan yang kita timbulkan sehingga konsumen itu percaya produk kita itu bagus gitu. Nah, jaga kredibilitas dan brand image. Nah, ini saya mau tip di sini dalam Kotlar itu ini berkaitan dengan layanan juga. Yang pertama itu reliability atau keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan sesuai dengan yang dijanjikan dan terpercaya serta akurat dan konsisten. Dan seringkali ini adalah menjadi salah satu poin utama ketika kita menjalankan suatu usaha. Kita juga selain kita menghasilkan produk yang berkualitas, layanan juga merupakan salah satu poin penting untuk menarik konsumen. Kemudian yang kedua adalah responsiveness atau daya tanggap, yaitu kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan atau komplain yang diajukan konsumen. Dan seringkali ini juga untuk kemajuan usaha kita sendiri, kita wajib memberikan, kalau misalnya kalian lihat di tempat-tempat tertentu itu ada kotak saran. Nah, di situ biasanya konsumen akan memberikan saran bagi masukan usaha kita. Nah, itu harus kita respon tuh, ya kan? Misalnya nih buka usaha makanan, tapi kebanyakan konsumennya itu mengeluh, misalnya bau sampah begitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Atau makanan tersebut kuahnya basi, kan? Nah, harus kita tanggap itu, jangan kita diamkan. Kemudian assurance atau kepastian, yaitu berupa kemampuan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada konsumen. Ya iyalah, kalau kamu udah janji harus ditepati, supaya jangan dianggap pembohong, ya kan? Udahlah, kalau kalian juga digantung-gantung sama pacar-pacar kalian, udah buang. Kita yang namanya kepastian itu baik konsumen ataupun pasangan di mana benar harus dituntut kan. Kepastian yang kutunggu itu kan ada lagunya juga. Jadi kepastian itu bagi konsumen juga eh, apa ya, eh, sesuatu hal yang wajib dipenuhi oleh wirausaha atau yang membuka usaha. Ini misalnya kemampuan untuk menimbulkan keyakinan, kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada konsumen. Ini contohnya nih, kalau jamu tolak angin itu dia memberikan janji nih, tolak angin adalah salah satu produk. Ini kebetulan saya punya ini produknya. Nih. Ini bukan itu ya, bukan endorse ya, tapi saya coba memberikan kepastian gitu. Nih, tolak angin, obat herbal untuk masuk angin. Ini dikatakannya sama si tolak angin. Dan saya percaya bahwa tolak angin ini mempunyai kualitas yang baik untuk masuk angin yang saya alami. Itu salah satu contohnya. Dan saya sebagai konsumen senang menggunakan produk tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat, empati. Kesediaan untuk lebih peduli memperhatikan kesopanan, hubungan personal secara pribadi kepada pelanggan. Jadi, kita juga harus menjaga hubungan yang baik ya.
hubungan yang baik ini bisa dilakukan dengan misalnya, eee, pada saat, apa ya, melayani itu kita bisa menyapa, kemudian memberikan senyuman, kemudian apa sih, lebih misalnya nih mereka mau butuh apa, kita dengan sigap mengambil apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Kemudian yang kelima berwujud yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan berbagai media komunikasi. Pelayanan ini berupa fasilitas fisik, peralatan, dan media komunikasi. Nah, misalnya kalau kalian itu apa ya, punya produk makanan, nah di situ ada layanan kontak person yang kalian cantumkan. Misalnya makanan tersebut tidak layak konsumsi. Nah, kalian menyediakan kontak person sehingga akan ada yang memberikan saran atau tanggapan begitu mengenai satu produk yang kalian buat. Aduh, saya agak sedikit mengantuk ini. Kemudian apalagi? Berhemat. Nah, dalam menjalankan usaha itu hal yang harus kalian ketahui juga berhemat adalah kuncinya. Dikatakan di sini berhemat dalam operasional secara terencana serta sisihkan uang untuk modal kerja dan menambah investasi alat produksi atau jasa. Nah, kadangkala satu usaha itu tidak memperhatikan hal-hal yang semacam ini. Kadangkala begitu mendapatkan keuntungan sudah lupa dengan hal-hal yang produksinya, kemudian investasi-investasi. Investasi itu sangat penting, terutama pada saat-saat krisis. Nah, terutama bagi usaha-usaha apa ya, usaha-usaha besar seperti itu ya. Usaha-usaha kecil pun juga harus memanfaatkan investasi sebagai modal ataupun sebagai dana tak terduga ketika terjadi sesuatu hal. Contohnya pada saat zaman ini gitu, di saat pandemi corona, virus corona ini banyak sekali usaha-usaha yang gulung tikar. Karena apa? Karena mereka tidak punya persiapan matang mengenai pengelolaan keuangannya, tidak melakukan investasi-investasi terhadap keuntungan-keuntungan yang diperolehnya. Nah, di sini dikatakan agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Nah, kekeliruan dalam pemeliharaan aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Tidak lancar di sini bisa saja tutup, kemudian ketidakmampuan membayar gaji karyawan, sehingga produksi menurun. Nah, itu dampaknya. Kemudian yang poin terakhir itu adalah kejujuran. Nah, kejujuran itu dijunjung tinggi dimanapun kalian berada. Dalam situasi apapun, kejujuran itu harusnya tetap dijalankan seperti itu ya. Nah, sama halnya ketika kalian berwirausaha. Karena di sini dikatakan bahwa sikap positif seperti kejujuran akan menjadi suatu sikap seorang wirausahawan. Apabila sikap jujur itu dilakukan terus-menerus, yang diulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Apabila kita melakukan sikap di luar kebiasaan, maka hati akan merasa gelisah. Kebiasaan-kebiasaan baik susah diperoleh, namun sekali telah diperoleh maka merupakan harta-harta penting yang sulit dinilai. Nah, contohnya, misalnya kalian menjual apa ya, beras. Nih, siapa yang buka usaha beras nih di sini? Misalnya jualan beras. Nah, dalam
menjual beras kita pasti akan berhubungan dengan timbangan, ya kan? Nah, kadangkala juga ketika kita menjalankan usaha tersebut, kita harus bertumpu pada ini tadi, poin kejujuran. Nah, kenapa? Misalnya nih, kamu buka usaha beras, toko sembako atau toko jual beli beras kampung misalnya. Nah, kamu ketika menimbang beras tersebut, misalnya 1 kilo beras. Misalnya nih, saya contohkan. Misalnya Tia beli beras sama si Siska, misalnya. Nah, tapi si Siska sengaja memberikan ukuran berat beras tersebut tidak sesuai. Misalnya si Tia beli berasnya 1 kilo, tapi Siska timbang itu 8 on. Ih, kan tidak jujur gitu. Dan itu menjadi apa ya, poin minus bagi si pemilik usaha. Karena tentunya jika ketahuan, ini misalnya ini ya, anggap saja si Tia ini karena sering kali beli beras 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Itu kan karena tadi tuh dia gagal panen. Akhirnya dia beli beras gitu kan. Jadi dia beli tiap hari 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Dia hafal nih timbangannya. 1 kilo itu dia bisa perkirakan gitu. Nah, ketika si Tia ini tidak yakin dan akhirnya menimbang, ternyata 8 on beratnya. Apa yang terjadi? Ya, otomatis si Tia akan kecewa, gitu kan? Nah, begitu halnya dengan hal-hal yang lain berkaitan dengan kualitas produk. Misalnya kita dengan sengaja memasarkan produk yang tidak berkualitas dalam kategori berkualitas. Itu akan menjadi dampak terhadap diri kita, dampak terhadap usaha kita. Sehingga tidak akan apa ya? Tidak akan lancar begitu. Coba kalian melakukan satu kebohongan. Misalnya kalian terlambat apa ya? Apa yang kalian lakukan di asrama? Misalnya anak asrama nih, meditasi misalnya. Ketika kalian meditasi, harusnya jamnya meditasi dan kalian uh, apa pura-pura sakit perut begitu. Akan muncul tidak rasa kegelisahan? Ini pengalaman anak asrama nih. Akan muncul tidak kegelisahan ketika kita melakukan satu ketidakjujuran, begitu ya. Ketidakjujuran ini kalau misalnya itu saya contohkan tadi, yang tadi di awal tadi itu ketidakjujuran dalam kewirausahaan. Tapi ketidakjujuran dalam diri kalian ketika misalnya dalam lingkungan keluarga juga pasti ada perasaan gelisah, gundah, gulana. Itu akan menjadi satu. Dan ini menghambat kita untuk berkembang begitu. Ketika kita mulai saja melakukan hal-hal yang sangat sederhana, kemudian berlanjut ke hal-hal yang luar biasa, maksudnya melakukan hal yang tidak jujur tadi ya, ya akan berdampak begitu, berdampak dengan psikologis kita, karena kita tidak percaya tadi akhirnya kita percaya diri tadi akhirnya kita berbohong seperti itu. Nah, akan menjadi dampaknya adalah ketidakpercaya diri terhadap diri kita sendiri. Itu. Maka perlu adanya sikap ketidakjujuran. Nah, ketidakjujuran itu biasanya misalnya seseorang yang melakukan ketidakjujuran dalam usaha biasanya ini yang pertama itu tidak dipercaya oleh masyarakat seperti yang saya contohkan tadi Setia tadi. Kemudian menjadi rendah diri dan rasa malu, mudah tersinggung atau emosi,
kemudian cepat iri dan dengki, serta suka sekali dendam. Kemudian prasangka buruk dan dusta terhadap teman maupun keluarga ataupun siapa saja gitu bisa dicurigai. Kemudian dampak terakhir adalah kehancuran usaha itu sendiri. Nah, maka salah satu kunci dari keberhasilan seorang wirausaha itu adalah sifat kejujuran dan kepercayaan dari masyarakat konsumen terhadap dirinya. Akibatnya jika seorang wirausaha dalam keadaan tidak jujur tadi, yaitu tadi konsumen tidak akan mempercayainya. Bayangkan ketika kamu menjual produk yang tidak sesuai, berapa konsumen yang akan hilang, ya kan? Nah, faktor kejujuran dan tanggung jawab menjadi sorotan dan penilaian yang serius dari pemilik perusahaan, ya kan? Contohnya nih, ini pengalaman kalian nanti ketika kalian berada di satu lingkungan pekerjaan ataupun kalian membuka usaha sendiri. Nah, pengalaman ketika kalian kuliah, kemudian kalian ada usaha nih di rumah, dan kebetulan orang di rumah atau keluarga di rumah itu tidak sempat untuk membantu menangani usaha kamu, akhirnya kamu merekrut pegawai, ya kan? Ketika kamu merekrut pegawai, hal yang paling utama kamu tanyakan adalah mengenai kejujuran. Mungkin kamu mengetes nih, kejujuran si anak yang ikut terlibat dalam usahamu ini. Artinya dia juga sebagai karyawanmu. Nah, kamu coba tes dia dengan menaruh beberapa lembar uang yang kamu anggap itu sangat besar begitu kan jumlahnya. Kemudian kamu tinggalkan untuk kuliah, kamu biarkan. Dan apa yang terjadi? Bisa saja uang itu akan hilang, uang itu tetap akan ada. Nah, ketika uang hilang, itu tentunya kamu akan mengambil satu tindakan, ya kan? Tindakannya menghentikan, begitu kan? Tapi ketika uang tersebut ada, apa yang kamu lakukan? Artinya, kamu akan tetap pertahankan karyawan itu. Nah, itu salah satu gambaran kenapa kejujuran itu tetap menjadi salah satu faktor utama dari berkembangnya satu usaha, begitu. Kemudian untuk mencapai kebahagiaan memang itu tidak akan mudah, tapi untuk mendapatkan diperlukan kejujuran dan perjuangan serta pengorbanan. Oke, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami, kemudian kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab yang ada di WA Group. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan-tanggapan kalian mengenai materi-materi ini itu akan menjadi salah satu syarat untuk kehadiran kalian di mata kuliah Home Industry yang pada pertemuan kedua ini. Harapan saya kalian tetap semangat kuliahnya, walaupun pada saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi saya yakin kalian adalah orang-orang yang tidak pantang menyerah dan bertanggung jawab dengan segala tugas-tugas yang diberikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan salam sehat selalu.